semua, aku Anissa Nur Ramadhani dan di sini aku akan menyampaikan materi tentang pelapukan, pelapukan mekanik dan pelapukan kimiawi. Lalu, apa sih itu pelapukan? Pelapukan batuan adalah proses perombakan batuan untuk menjadi bagian yang lebih kecil karena ada faktor dari sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Lalu ada pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik adalah proses hancurnya tanah, mineral, dan batuan karena lalu ada pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik adalah proses hancurnya batuan, mineral, dan tanah secara fisik tanpa mengubah komposisi kimiawi. Faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik adalah perubahan suhu yang secara tiba-tiba. Lalu ada pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi merupakan pelapukan yang menghancurkan massa batuan yang disertai perubahan struktur kimiawinya. Faktor yang menyebabkan pelapukan kimiawi adalah oksidasi, karbonasi, hidrasi, dan hidrolis. Lalu bagian C ada pelapukan organik. Pelapukan organik adalah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Hal ini dipengaruhi oleh penjalaran akar, binatang-binatang kecil, dan perusak batuan. Adapun contohnya seperti lumut yang tumbuh di atas batuan dan juga akar pohon yang kuat yang dapat memecah dan menembus batuan. Lalu erosi. Erosi secara umum dapat diartikan pemindahan batuan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Adapun 3 tahapan pemindahan seperti detachment. Detachment adalah pelepasan batuan dari batuan induknya. Lalu yang kedua ada transportasi. Transportasi adalah pemindahan batuan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Lalu yang ketiga adalah sedimentasi, pengendapan batuan yang terkikis. Halo semua, aku Farisa Amera. Di sini aku bakal nyampein materi tentang perbedaan erosi. Ada apa aja ya perbedaan erosi? Selanjutnya ada perbedaan erosi. Berdasarkan kecepatannya, erosi dapat dibedakan atas erosi geologi dan erosi tanah. Pada erosi geologi, proses penghancuran tanah seimbang dengan proses pembentukannya. Adapun pada erosi tanah, penghancuran batuan jauh lebih cepat daripada pembentukannya. Berdasarkan zat pengikisnya, erosi dapat dibedakan atas erosi air, erosi angin, erosi gelombang laut atau abrasi, dan erosi glasial. Berdasarkan zat pengikisnya, erosi dapat dibedakan atas erosi air. Erosi yang disebabkan oleh air hujan dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, seperti erosi lembar, erosi parit, erosi sungai, erosi bawah, dan erosi persik. Erosi air. Gerakan air, baik ini permukaan tanah maupun ini dalam tanah, dapat menyebabkan erosi. Semakin cepat gerakan air tersebut, maka proses terkikisnya juga akan semakin cepat. Erosi batuan oleh air memiliki 4 tingkatan, mengalami 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada erosi percik, biasanya disebabkan oleh percikan air hujan. Yang kedua ada erosi lembar. Pada tahap kedua ini, lapisan paling atas tanah yang terdiri atas bagan humus hilang terkikis oleh air. Ciri-ciri tanah yang mengalami hal ini adalah air yang mengalir berwarna keruh hingga kecoklatan, warna tanah pucat karena hilangnya humus, lalu tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, ada erosi alur. Jika tahap kedua terus berlangsung secara terus-menerus, lama-kelamaan tanah akan membentuk alur-alur yang searah dengan kemiringan lerengnya. Yang terakhir, yang keempat, ada erosi parit. Pada tahap terakhir, alur-alur erosi akan membentuk huruf U atau huruf V. Biasanya terjadi pada wilayah yang memiliki tingkat kelerengan tinggi dan vegetasi yang sedikit. Lalu contoh dari erosi air. Contoh erosi yang terjadi di pantai termasuk ke dalam jenis erosi ini. Ombak air laut yang membentur pinggiran pantai menyebabkan terkikisnya pinggiran pantai beserta batuan di sekitarnya. Erosi akibat air laut juga istilahnya disebut dengan abrasi. Lalu dampak erosi air. Erosi air ini menyebabkan meningkatnya polusi dan sedimentasi di sungai dan anak sungai, lalu menyumbat jalur air tersebut dan menyebabkan penurunan jumlah ikan dan spesies lainnya. Lahan yang terdegradasi juga seringkali tidak mampu menahan air yang dapat memperburuk banjir. Selanjutnya ada erosi angin. Erosi angin ini adalah pengikisan dan pengangkutan tanah atau material permukaan bumi oleh angin. Erosi angin ini dapat terjadi di daerah yang kering dan berpasir. Contohnya seperti pantai berpasir dan gurun pasir. Selanjutnya ada penyebab dan dampak.
Erosi angin ini terjadi karena adanya angin kencang yang mengangkut partikel-partikel tanah atau pasir. Erosi angin ini mempunyai beberapa dampak, contohnya seperti menurunnya kualitas lahan pertanian, pembentukan gumuk pasir, dan pembentukan batuan jamur. Lalu ada jenis yang pertama ada deflasi. Deflasi itu pengangkatan dan pemindahan partikel halus oleh angin. Sering terjadi di daerah yang kering, gurun pasir, dan pegunungan batuan. Terlihat juga dari badai debu yang sering terjadi di daerah-daerah yang kering. Contoh deflasi itu ada pengikisan batuan menjadi jamur. Jenis yang kedua ada korasi. Korasi ini pengikisan permukaan oleh partikel yang dibawa angin, lalu bisa disebabkan oleh angin atau badai pasir. Contohnya itu ada ngarai. Ngarai yaitu lembah yang dalam dan curam yang terbentuk oleh erosi angin. Selanjutnya ada proses erosi angin. Yang pertama ada pelepasan. Pelepasan itu partikel tanah terlepas dari permukaan tanah oleh angin kencang. Yang kedua ada pengangkutan. Pengangkutan itu partikel tanah diangkut oleh angin melalui suspensi, saltasi, dan perambatan permukaan. Yang ketiga ada pengendapan. Pengendapan itu partikel tanah diendapkan ketika kecepatan angin berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bardika Sutiana akan menjelaskan tentang erosi gelombang laut atau abrasi. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh gelombang laut. Material-material yang terkikis akan dibawa ke tempat lain di sekitarnya atau ke arah laut. Lalu ada jenis-jenis yaitu atrisi, aksi, dan solusi. Pertama, atrisi yaitu ketika batuan bertabrakan dengan tebing. 2. Aksi hidrolik yaitu ketika gelombang menyebabkan udara terdekompresi dan terkompresi. Ketiga, solusi yaitu larutnya batu seperti batu kapur ke dalam air laut. Ketiga, ada proses terjadinya erosi gelombang laut atau abrasi. Pertama, gelombang laut menghantam pantai dengan kekuatan yang cepat. 2. Gelombang laut mengangkat sedimen dan batuan dari garis pantai. Ketiga, gelombang membawa sedimen dan batu yang terangkat tersebut menjauh dari pantai. Ada juga ciri-ciri dari erosi gelombang laut atau abrasi. Terbentuknya tebing yang terpotong gelombang. 2. Terbentuknya lengkungan laut. Terbentuknya tumpukan laut. Terbentuknya platform yang dipotong oleh gelombang. Adapun juga penyebab dari erosi gelombang laut atau abrasi, yaitu gelombang laut. Gelombang besar yang menghantam pantai menyebabkan pengikisan pasir dari batuan sedimen. Kedua, arus laut. Kecepatan dan kekuatan arus laut dapat menghancurkan batuan sedimen di pantai. Pantai surut. Pasang surut yang disebabkan oleh interaksi gravitasi bumi dan bulan mengubah pantai setiap harinya. Perubahan iklim dapat menyebabkan abrasi. Lalu ada yang terakhir, badai pantai. Badai pantai dapat menyebabkan abrasi. Lalu ada juga dampak dari erosi gelombang laut atau abrasi. Yang pertama, luas daratan dan pulau berkurang. Topografi pantai menjadi terjal. Tiang dermaga dan tanggul lalu terkikis. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya ada erosi glasial, di mana erosi glasial terjadi dikarenakan adanya glacier. Glacier adalah bongkahan es raksasa yang membentuk dari akumulasi salju yang menumpuk dan membatu selama ribuan hingga jutaan tahun. Lalu, apa itu erosi glasial? Erosi glasial adalah proses di mana glacier membentuk dan memodifikasi permukaan bumi melalui pemindahan dan pengangkutan sedimen dan batuan. Berikutnya adalah ciri-ciri terjadinya erosi glasial. Yang pertama adalah lembah berbentuk U. Yang kedua adalah membentuk lembah gantung. Yang ketiga, gorisan pada batuan. Yang terakhir, membentuk kori, aretes, puncak Mirabida, Danau Pita, dan taji terpotong. Untuk dampaknya, erosi glasial membentuk bentang alam seperti lembah gantung, lembah berbentuk U, dan lain-lain. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek. Di bidang pertanian, erosi dapat menciptakan tanah subur di beberapa tempat, tapi juga bisa meninggalkan lahan berbatu yang sulit diolah. Di sisi lingkungan,
terbentuk habitat baru seperti danau glasial yang mendukung keanekaragaman hayati. Secara sosial dan ekonomi, pemandangan unik akibat erosi glasial seperti fjord sering menjadi daya tarik wisata yang membantu perekonomian lokal. Namun, erosi juga dapat merusak infrastruktur di area glasial, memengaruhi masyarakat sekitar. Erosi glasial terjadi karena pergerakan glaster yang dipicu oleh gravitasi. Glaster terbentuk dari akumulasi salju yang membeku selama ribuan atau jutaan tahun, menciptakan lapisan es tebal yang berat. Tekanan ini menyebabkan glaster bergerak perlahan ke bawah atau ke arah yang lebih rendah, terutama di wilayah kutub atau pegunungan tinggi. Saat bergerak, glaster mengikis batuan dasar di bawahnya melalui dua proses. Yang pertama yaitu abrasi, yaitu pengikisan batu oleh material sedimen yang terbawa glaster. Dan yang kedua adalah plucking, yaitu proses di mana glaster mencabut fragmen batuan dari tanah. Pergerakan terus-menerus inilah yang mengubah bintang. Ada 3 proses yang terjadi pada erosi glasial. Yang pertama adalah abrasi. Abrasi terjadi saat glaster membawa material seperti pasir dan batu yang mengikis batuan dasar di bawahnya. Proses ini meninggalkan goresan, menghaluskan permukaan batu, dan menghasilkan sedimen halus yang disebut dengan tepung glasial. Yang kedua adalah proses pelapukan. Proses pelapukan adalah penghancuran atau perubahan batuan menjadi material yang lebih kecil akibat faktor alam. Pelapukan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pelapukan fisik. Terjadi karena perubahan suhu, tekanan, atau pembukaan air di celah batuan, menyebabkan batuan retak dan pecah. Yang kedua adalah pelapukan kimia. Terjadi ketika air atau zat kimia lain, seperti asam, bereaksi dengan mineral dalam batuan, mengubah struktur kimianya. Yang terakhir adalah pelapukan biologis. Terjadi akibat aktivitas makhluk hidup, seperti akar tumbuhan yang menembus celah batuan atau organisme yang menghasilkan zat asam. Lalu yang terakhir adalah pencabutan atau plucking, di mana proses ini erosi glasial, di mana glaster mencabut dan mengangkat fragmen batuan dari permukaan tanah. Ini terjadi ketika air cair dari glaster masuk ke celah batuan, membeku, dan membentuk batuan tersebut retak. Saat glaster bergerak, fragmen batuan yang sudah retak itu ikut terbawa oleh glaster, menciptakan permukaan yang kasar dan tidak. Jadi kesimpulannya, pelapukan dan erosi adalah proses alami yang mengubah bentuk permukaan bumi. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan secara fisik, kimia, atau biologis tanpa perpindahan material. Erosi adalah pengikisan dan perpindahan material oleh air, angin, gelombang atau es. Yang pertama, erosi air, mengikis tanah dan batuan oleh aliran air, bisa dalam bentuk limpasan, sungai, atau hujan deras. Yang kedua, ada erosi angin, terjadi di daerah kering di mana angin membawa dan mengendapkan partikel, pasir, dan debu. Yang ketiga, ada erosi gelombang, abrasi oleh ombak yang menghantam pantai membentuk tebing atau gua laut. Yang keempat, ada erosi glasial, pengikisan oleh gletser yang bergerak membawa batuan besar dan membentuk lembah glasial. Erosi bisa berdampak negatif seperti longsor dan degradasi lahan, sehingga perlu upaya pencegahan seperti resoisasi dan konversasi tanah. Nah, itulah hasil dari presentasi kelompok 3 geografi. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.